Kenapa namanya Noah? Wah, sebenarnya sih kalau di dalam itu hampir semuanya memundurkan diri. Ingatlah jika engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Gue turunin suara gue. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan tidak selalu ada selamanya. Tapi yang paling penting, jalani mimpi hari demi hari. Nah, di Zero to Hero hari ini, saya ditemani oleh cowok-cowok ganteng yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Noah? Ini pertama kalinya di Zero to Hero Mary Riana yang grup band langsung bertiga sekaligus seperti ini. Memang dari kemarin kita memang porak-poranda studio orang sih. Satu orang ini sekali masuk bertiga. Iya. Untung tinggal bertiga sekarang. Begitu ya. Iya, tapi thank you banget udah meluangkan waktu. Iya, tapi lagi memang sibuk keliling ya, karena kan bentar lagi anniversary yang ke-8 untuk Noah. Kita lagi ntar tanggal 16 tuh kita bikin acara buat ulang tahunnya Noah yang ke-8. Terus kita lagi jalan-jalan aja, pengen ngobrol kesana kesini. Oke, nanti kita ngobrolin tentang apa yang akan dilakukan di anniversary yang ke-8 tanggal 16 September. Oke, nah tapi sekarang kita pengen tahu perjalanannya dulu nih, ya kan? Kan Noah tahun ini ulang tahun ke-8, tapi kan sebenarnya usianya udah Peter Pan ya? Iya, Peter Pan dari sejak Peter Pan berarti udah 20 tahun. Iya, udah tua. Enggak, udah mature belum? Belum. Lama udah tuh mature belum kayaknya. Baru legal lah. Baru legal ya, belum 21 ya. Bentar lagi ya. Lagi nakal-nakalnya dong berarti. Kenapa namanya Noah? Wah, itu yang paling susah dijawab. Kenapa namanya Noah? Coba. Kenapa ngambil nama orang? Proses transformasinya lumayan panjang. Jadi yang pertama kalau kita pikirin ini secara branding sebetulnya. Itu kita pikirin gimana caranya dari Peter Pan, kan kuat banget tuh. Gimana caranya bisa tetap bertahan dengan nama baru itu gitu. Jadi pertama kita pikir kita mesti bikin logo nih. Karena logo itu kan juga bisa kayak melambangkan kitanya gitu. Jadi kita bikin master plan waktu itu adalah dari tulisan Peter Pan kan nggak ada logonya awalnya. Kita bikin logo disandingkan sama tulisan Peter Pan. Terus pas tengah-tengah begitu Peter Pan nggak dipakai, logonya tetap dipakai logonya aja. Waktu itu pas album yang musik doang apa namanya albumnya? Suara lainnya. Suara lainnya itu cuma logo terus nama personelnya. Gitu. Setelah itu baru kita masukin nama Noah dengan logo. Nggak ada namanya waktu itu, cuma logonya doang. Cuma logonya aja ya. Tapi karena the brand is so strong, orang masih tetap waktu itu ngikutin. Untung dapat logonya itu lumayan kuat waktu itu, kuat. Jadi bisa sesuai dengan visi bahwa logo ini bisa nggak pakai nama pun orang tahu ini kita gitu. Dan habis itu logonya dimasukin ke nama Noah. Jadi proses transformasinya lumayan mulus sih, sesuai dengan yang diharapkan. Itu secara branding sih itu sih. Tapi kan sebelumnya ada 4 kandidat nama sebelum Noah. Bener nggak? Apa aja 4-nya masih ingat nggak?
Banyak banget. Master plan. Ada banyak. Sebenarnya ada banyak. Itu sebenarnya. Lebih dari situ. Karena tiap orang tuh dibebasin gitu. Yaudah 10, pakai 10 gitu. Habis itu kumpulin. Terakhir ya 4. Tanaris. Ada master plan Uki tuh ya. Master plan, Tanaris. Apa lagi? Enggak. Bukan Dracula. Enggak itu. Aduh lupa. Habis itu ada Noah. Lupa pokoknya ada itu lain-lainnya. Oke. Nih ada lihat contekan dulu, ada Ada ya? contekan ya. Ada ya? Bentar. Kita lihat. Oke. Kalau menurut data saya ada Rawkins, Oh iya. Tanaris, Iya, Master iya. Plan sama Noah. Ya, Rawkins. Oke. Dan tapi Noah sendiri itu juga punya arti tersendiri ya. Akhirnya kita cari artinya. Setelah kita dapat namanya. Oke. Karena kan awalnya tuh kayak master plan mungkin terlalu berat banget ya, kayak rencana besar gitu kayak wah ini kayaknya terlalu serius gitu. Habis itu kalau Tanaris mungkin kayak seru Main. ya, cuman itu sebuah nama aja tanpa ada artinya gitu. Akhirnya kalau Noah kayak simple, habis itu kita coba cari artinya. Salah satunya artinya ada yang bukan menenangkan apa? Comforter. Menenteramkan. Iya, Memberi kenyamanan. Ya. membuat nyaman gitu. Membuat Ya. Kalau nyaman. kita relate itu audionya atau musik yang kita bikin hopefully bisa nyaman Ya. dinikmati, didengar gitu. Betul. Iya sih. Itu Jadi pas juga. itu kayak nyambung nih. Pas. Ya udah, ini aja deh. Oke. Dan akhirnya sekarang 8 tahun sudah bentar lagi anniversary. Iya. Apa pencapaian yang paling dibanggakan? Pasti berbeda dong tiap masing-masing. Apa ya? Coba Justin Semuanya. ya. Justin dulu. Banyak. Sebenarnya belum sih kita saat ini ya. Kemarin itu kita lagi mau launching album itu. Memang pada saat itu kita nggak mau muluk-muluk. Yang penting ini album sukses dulu, keluar launching tepat waktu. Karena udah mundur berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun setengah. Jadi udah. Album yang mana nih? Yang Yang terakhir. baru yang Awal. keterikatan. Oke. Ketertarikan, Iya. keterikatan, keterkaitkan. Emang sengaja dibikin membingungkan sih Iya, sebenarnya. emang sengaja ya. Dia sering tuker-tuker itu. Keterkaitkan dulu, baru baru diikat. diikat. Iya. Oh, keterkaitan dan keterikatan. Ketar-ketir. Oke. Ketir-ketir. Ya, jadi karena mundurnya udah kelamaan tuh orang banyak yang tanya gitu kan, fans sahabat tuh. Terus kita juga pengen ya udahlah. Kalau saya sih pengennya ya udah kita bikin on time deh sekarang albumnya, orang suka, semua suka gitu kan. Saya sendiri nggak merasa harus keluar gitu, enggak. Jadi memang tepat gitu pas musiknya kita udah suka sendiri maksudnya sesuai gitu Pak. Liriknya udah pas gitu kan. Puas. Jadi Satu pengennya on pencapaian time, juga ya. sukses begitu launchingnya itu aja sih. Oke, pas Kalau liriknya, aku, ya. pas lagunya, pas timingnya juga, pas semuanya juga, Momentumnya pas. momentumnya juga pas. Oke. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin tentang pencapaian, pertama kali aku tahu itu yang cukup menggemparkan, World Tour-nya kan. 5 negara, 2 benua dalam 1 hari. Pertama kali aku ngeliat itu nggak mungkin, ini salah kali, nggak mungkin 1 hari. 5 negara, 2 benua dalam 1 hari. 2 Terus gitu pesawat, berapa lagi? Teman-teman. Iya. 24 jam. Iya, tapi kan itu dari Melbourne, Hong Kong. Saya pikir ini nggak mungkin. Mana mungkin bisa kan untuk keluar masuk airportnya aja, nunggunya travelingnya aja. Bener nggak sih? Itu kayak apa ya, effortnya semua orang sih. Iya. Jadi kalau pencapaian sebenarnya kan dari awal tuh itu tadi, dari transformasi nama dulu itu kita pikir wah ini berhasil, juga mesti didukung sama satu tindakan besar. Yang waktu itu memang sangat didukung banget sama semua orang, dan itu kerjasama dari label kita juga sangat mendukung sih waktu saat itu. Kalau dipikirin teknisnya, izin ke airport jam 3 subuh untuk private jet dan segala macam, habis itu nyampe ke yang kelihatan banget saya pas nyampe ke Singapura tuh kan begitu nyampe langsung dikawal polisi sampai ke venue-nya, dari venue kawal polisi lagi sampai ke airport biar nggak telat kan. Betul. Jadi kayak wow, ini semua orang bekerja keras, termasuk
CEO-nya Musika yang ikut sama kita bawa-bawa gitar gitu. Semuanya multitasking. Mas Duli. Waktu itu masih general manager ya. Oke, benar-benar semua orang ikut turun tangan untuk membuat ya mimpi yang kayaknya nggak mungkin itu menjadi kenyataan dan ternyata Karena it's teamwork possible ya. ya. It is possible, it is possible. Cuman sayang kita nggak dapat Guinness Book Recordnya. Karena ternyata di Eropa karena kan kategorinya adalah dalam 24 jam berapa negara ataupun ya Berapa berapa tempat? kota. Ya, berapa venue ya. Enggak, dia berapa negara kalau nggak salah. Berapa negara ya? Dan dia melakukan itu di Eropa. Yang lebih gampang lebih sebenarnya dekat sih. tinggal naik bus dikit Tapi bentar. jadi banyak, jadi negaranya Betul. jadi ada banyak gitu. Jadi kita kalahnya sih di situ. Oke. Meskipun secara jarak mungkin kita lebih jauh ya. Yes, benar dari Melbourne ke Hong Kong loh ngelewatin banyak time waktunya Kalau juga kan. kategorinya benua mungkin kita menang. Bisa Iya, gitu. iya. Well, it's never too late. Jalan masih panjang, masih banyak yang bisa dilalui, masih banyak pencapaian. Kita bikin lagi nanti. Antar dunia, dua dunia berarti. Lewat dia nggak sanggup. Dunia lain. Dunia lain, dunia maya, ya kan? Dunia gaib kan maksudnya. Dunia gaib. Oke, nah kali ini kan kalau kita ngomongin tentang yang sukses ya, yang baik, tapi kan kita semua tahu pasti ada ups down. Di saat kita sudah naik pasti ada tantangan lagi. Kalau dari Noah sendiri dari masing-masing yang mana nih yang merupakan momen titik terberat? Momen titik terberat ya ada banyak loh. Iya banyak justru. Ada banyak karena mungkin kalau yang kelihatan sama orang kan mungkin ya apa yang kelihatan di media. Contohnya mungkin yang tahun 2010 atau mungkin yang paling berat 2010. Tapi kan di balik itu semua kalau secara band 2010 habis itu yang personil pada keluar. Iya. Tapi di balik itu semua sebenarnya up and down itu banyak banget. Banyak banget kayak mungkin kalau orang lihat ada Reza udah nggak ada, mengundurkan diri, Uki mengundurkan diri. Sebenarnya sih kalau di dalam itu hampir semuanya mau mengundurkan diri. Iya. Ada titik kayak gitu ya. Iya, itu susah nggak sih? Pasti kan sedih juga dong. Maksudnya pernah nggak sih merasa kadang-kadang ya kalau kita berada di dalam titik terendah tuh kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita merasa ini is there something wrong? Kenapa seperti itu? Kenapa kok banyak yang keluar? Nah itu ngalamin juga nggak sih masa-masa perasaan seperti itu? Masing-masing punya waktunya. Jadi mungkin sebelum Uki pengen mengundurkan diri juga, gue juga pengen mengundurkan diri waktu itu sempat berapa kali gitu kan kayak Lukman, David juga sendiri kayak, aduh kayak nggak kuat. Bosan kan ada bosan mungkin makanya belakangan ini kita selalu cari tantangan karena biar nggak bosan. Apapun pekerjaannya kalau udah terlalu lama mungkin kan ada kebosanan itu selalu datang kan gitu. Iya. Jadi ya itu tadi naik turunnya bukan cuman dari sisi kerjaan itunya aja tapi mentalnya kita juga semuanya naik turun kok sebetulnya. Iya. It's not easy ya. Iya. Gitu. Dan harus berkarya yang kita juga paling enggak kita melakukan yang terbaik. Ya, maksudnya gini, sebelum itu di launch karyanya, pas kita dengerin paling enggak, iya deh udah QC udah oke nih gitu ya kan. Ya kan. Dalam situasi yang bermacam-macam kayak gitu, it's not easy sih waktu itu. Ya gitu. Ups and downs ya. Terus gimana dong cara kalian menyemangati diri sendiri? Tadi kan maksudnya masing-masing pernah merasa udah gue keluar aja deh gitu kan, punya keinginan seperti itu. Terus tapi apa yang akhirnya membuat udah deh just keep going, jalani lagi gitu. Bangkit lagi. Salah satunya kita pernah coba libur gitu. Kita bikin libur dulu deh 6 bulan gitu. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Dan itu kita lakuin. Dan lumayan membantu. Terus kayak misalnya kita stop dulu konser karena misalnya bosan manggung terus itu kan. Setiap kota begitu. Itu kita nggak usah terima konser, kita fokus di rekaman aja. Jadi kita masuk rekaman gitu. Terus itu lumayan membantu. Oke, memberikan jeda ya. Pengalihan. Makanya berubah dari bikin lagu bikin gunpla dulu gitu, bikin yang lain-lain. Kalau enggak soalnya kayak bosan itu terus gitu. Iya. Walaupun di industri kreatif ya, tetap ada kebosanannya juga ya. Oke. Gue pernah ingat waktu itu Boril tuh dulu long time ago lah sempat ngomong gini, sebenarnya sih emang kita mengemban tugas ya, untuk perform dengan baik, untuk kita mungkin sebagai public figure gitu ya. Itu nggak cuma pas lagi kita di Noah dan kita perform aja, like basically like
setiap harinya itu melekatkan gitu. Gitu dan itu pada satu titik tertentu ada capeknya memang. Dan kadang orang di luar nggak bisa membedakan yang mana ini udah lagi di panggung sama yang ada personal life yang memang ya udah is privacy kan. Iya. Emang nggak mudah sih. Pengalihan penting banget sih, pengalihan itu kalau buat kita. Coba cari hobi yang lain, proyek yang lain. Malah kalau di kita dibebasin mau ngerjain proyek apa terserah. Ya, kayak Uki waktu pas itu kan dia bikin band sama ini ngerjain biar fresh aja gitu. Iya. Oke. Berarti kalau dari David apa nih pengalihan yang biasanya membuat bisa refresh lagi semangat lagi? Ada bidang usaha lain gitu ya, tapi ya itu sama teman-teman yang udah lebih pengalaman juga gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin ya ketemu musisi-musisi lain hanya untuk coba warna musik yang lain kah, atau saya tiba-tiba ada orang yang saya ada lagu nih enaknya di aransemen komposisi gimana, nah gue coba selalu gitu mencari tantangan gitu. Baru ya, jadi pas balik ke sini tuh fresh gitu. Kalau dari Lukman? Apa ya, kalau saya sih lebih ke memang ada hobi, tapi hobi juga ada bosannya juga gitu kan. Karena hobinya itu hobi yang apa ya, nggak menuju keberhasilan gitu. Sebenarnya memang udahlah hobi aja gitu, nggak mau kita harus begini nanti targetnya begini, nggak. Yang penting jalan gitu. Ya suka-suka aja ya, namanya juga hobi kan nggak perlu ada target. Terus lebih ke ya udahlah ini kerjaan aku, kerjaan main musik, ya udah nikmatin gitu. Jalanin aja, nggak ada gunanya gitu kan, misalnya aduh ini ya gitu, maksudnya ya jalanin aja biar enjoy. Gitu. Oh enggak, gue ingat Lukman tuh biar ngejaga nggak bosen dia peralatannya selalu baru. Setiap tahun. Oh iya betul. Ganti terus gitar, ganti yang ini. Gue bilang ini kenapa ganti terus? Biar semangat main gitu. Kadang-kadang gitu ya. Ganti apa namanya, ganti gear. Iya, emang kadang sometimes memang kita harus pinter-pinter ubah situasi sendiri sih. Makanya rumah pun juga kadang-kadang udah kita ganti perabotnya, pindah ke sini, ruangan ke sini, ya kan, posisi tempat tidur diganti, posisi TV kadang-kadang kan juga rearrange aja simple, ganti wallpaper udah bisa beda feelingnya kan. Benar. Oke. Kalau Ariel, biasanya kalau lagi bosen gimana caranya untuk bisa bangkit semangat lagi? Ada banyak banget. Main game, habis itu bikin apalah yang kreatif atau kadang-kadang baca buku juga bantu. Habis itu kalau musik juga sempet kayak bikin project apa gitu sedikit-sedikit. Ya pokoknya yang bikin suasana jadi ini aja, berwarna aja gitu. Oh wow. Ada banyak sih ya, mungkin karena sering bikin masalah jadi banyak yang nasihatin gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.